Puji nama Tuhan. Umat-umat pemenang, jemaat CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming pada saat ini. Allah kita hidup, Dia bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita baik. Ini adalah momen yang terbaik di mana kita boleh membawa persembahan kita, pujian dan penyembahan. Sebab DNA gereja kita adalah doa, pujian dan penyembahan. Itulah sebabnya gereja kita dikenal dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak detik ini, saat ini, bawa persembahanmu hanya yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang baik, namamu indah. Sebab itu kami mencintai Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Sebab itu mulut ini penuh dengan pujian hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau layak terima pujian kami umat-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Sebab itu kami mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
Shalom Bapak Inang, Nama Poso, dan adik-adik Sekolah Minggu Jemaat GKPS Bekasi. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan kita beribadah secara virtual. Sebentar lagi, ibadah akan segera dimulai. Sebelum memulai ibadah, mohon perhatian kepada jemaat yang akan beribadah di gedung gereja atas beberapa hal terkait protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum memasuki ruang ibadah, diharapkan setiap jemaat untuk selalu menggunakan masker dan atau face shield, mencuci tangan, dan atau memakai hand sanitizer yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, dan mengisi daftar presensi. Kemudian jemaat dapat masuk ke ruangan gereja dan duduk pada kursi mengikuti tanda yang telah diberikan pada masing-masing kursi. Tidak berjabat tangan, memberikan persembahan dengan tetap menjaga jarak, kurangi menyentuh peralatan bersama dan membawa peralatan ibadah dari rumah masing-masing, langsung pulang setelah selesai ibadah, tidak berkerumun, dan senantiasa menjaga jarak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Umat-umat pemenang,
Jemaat CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming pada saat ini. Allah kita hidup, Dia bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita baik. Ini adalah momen yang terbaik di mana kita boleh membawa persembahan kita, pujian dan penyembahan. Sebab DNA gereja kita adalah doa, pujian dan penyembahan. Itulah sebabnya gereja kita dikenal dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak detik ini, saat ini, bawa persembahanmu hanya yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang baik, nama-Mu indah. Sebab itu kami mencintai Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Sebab itu mulut ini penuh dengan pujian hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang baik. Pakai liturgi gereja BNKP. Aima Gereja Hasoman Sahaporsayonta Nahun Nias. Ibadah kita sadarion memakai bahasa Indonesia. Bapak Inang yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tata ibadah kita memakai tata ibadah UM. Kantong persembahan ada 4. Kemudian dalam setiap instruksi yang ada dalam tata ibadah, nanti di bagian doa syafaat akan ada instruksi untuk mengatupkan telapak tangan seperti ini. Kemudian akan ada instruksi jemaat membuka telapak tangan seperti ini. Kami ulangi. Jemaat nanti akan diminta untuk mengatupkan telapak tangan seperti ini.
dan juga diminta untuk membuka telapak tangan seperti ini di dalam acara doa syafaat. Demikianlah beberapa pengumuman. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita pakai waktu kita sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Bersama-sama dengan orang Kristen Nias, mari kita saling memberi salam dengan cara yang biasanya orang Nias lakukan di dalam pertemuan-pertemuan adat maupun pertemuan-pertemuan formal lainnya. Oh saudaraku, datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita merayakan dua peristiwa penting, yaitu UN Sunday dan internasionalisasi UN yang ke-25. Kita bersyukur kepada Tuhan atas warisan iman kekristenan Dan atas perjalanan kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar, keluarga UM. Di dalam Kristus tidak ada gereja besar dan gereja kecil, tidak ada gereja miskin ataupun gereja kaya, tidak ada gereja desa maupun gereja kota. Kita semua adalah gereja, tubuh Kristus, setara di dalam melaksanakan pelayanan dan menjadi berkat di dunia ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan pujian. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung NKB 3. Mari silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 3, Terpujilah Allah.
Allah kami yang maha agung dan kekal, dituntun oleh kuasa roh-Mu, kami gereja-gereja hasil pemberitaan Injil-Mu, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Misi Rennis Jerman, telah menata dan merestrukturisasi kembali kehidupan kami sebagai sebuah organisasi misi di dalam satu persekutuan keluarga besar, keluarga UM. Selama 25 tahun kami telah berjalan dan berkarya bersama-sama. Semua ini oleh terjadi karena kasih-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang telah mempersekutukan dan mempersatukan kami semua. Engkaulah ya Tuhan yang telah menolong kami mengatasi segala perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dan ucapan syukur. Di dalam ibadah ini, saat kami merayakan dan merefleksikan kehidupan kami bersama sebagai satu persekutuan, hadirlah ya Tuhan bersama kami. Anugerahkanlah roh-Mu agar melalui ibadah ini iman kami dikuatkan, komitmen kami diperbaharui, dan hati kami dicerahkan oleh-Mu. Kami memohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah-Mu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah-Mu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberi hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberi Tuhan Allah-Mu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu,
jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui segala dosa yang kita perbuat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, sering kami hidup seakan-akan tidak ada Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami gagal menjadi saksi-Mu. Kami hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami sering menyakiti perasaan sesama dan hanya diam menyaksikan berbagai ketidakadilan yang tumbuh subur di sekitar kami. Kami tidak punya belas kasihan kepada orang yang menderita, tertekan dan terpinggirkan. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dan melakukan apa yang seharusnya kami tidak lakukan. Ampuni ya Tuhan, kebusan, keangkuhan, kecemburuan di hati kami yang telah menghalangi kami untuk menunjukkan kesatuan gereja-Mu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita membacakan firman Tuhan yang tertulis pada Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran dan nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu. Amin. Kami undang jemaat duduk kembali. Sebelum kita serahkan persembahan, mari kita terlebih dahulu mendengarkan ajakan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah menarik kehidupan kita dari perpecahan dan perpisahan ke dalam persekutuan yang erat dengannya. Allah menggenggam kita di dalam kasih cinta kasih-Nya. Segala kebutuhan kita Allah sediakan. Di dalam ibadah ini, mari kita mempersembahkan kehidupan kita dengan segala yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, inilah persembahan.
persembahan kami padamu. Inilah persembahan syukur bagimu Allah Maha Besar. Kami mohon berkatilah persembahan kami padamu. Inilah persembahan syukur bagimu Allah Maha Besar. Kami mohon berkatilah persembahan kami padamu. Marilah kita berdoa, bahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami terima dari Engkau, dan sebagian dari apa yang kami terima, kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Terimalah persembahan ini, dan jadikan saluran berkat-Mu di dalam menyatakan kasih dan kebaikan-Mu di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Kuasa Roh
Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa benar-benar fokus untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa, yang tetap setia menyertai dan menuntun kehidupan kami, hari lepas hari, hingga pada hari yang berbahagia ini. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan melawat, menyertai, dan memelihara kehidupan kami. Secara khusus dalam masa-masa sulit sekarang ini. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa. Dan mungkin kami telah jatuh daun di dalam kehidupan ini. Tapi karena kasih Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari ini dengan dipenuhi ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami dapat beraukumenis dengan kami melaksanakan liturgis yang seyogyanya sering dipakai oleh gereja BNKP. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, bahwa kami adalah sama di mata Tuhan. Pada saat yang indah ini juga ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan dikumandangkan di tengah-tengah kami tidak sekedar numpang lewat, tidak sekedar konsumsi pemikiran, tapi yang lebih utama, bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga melalui cara berpikir, cara kami bekerja adalah melalui pijakan firman Tuhan. Kiranya Rohul Kudus-Mu yang mengajari kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang di gereja, yang di rumah, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Horas Mabata. Puji Tuhan. Begitu juga buat orang tua kami, orang tua yang kami kasihi, yang ada di rumah kita masing-masing, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Oleh karena pembatasan-pembatasan, kita tidak bisa secara bersama-sama di gereja ini, tapi kita mengikuti ibadah ini di rumah kita. Salam, Horas, selamat hari Minggu. Tuhan juga kiranya memberkati Nasyam Hita Haganupan. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman yang menyapa kita melalui ibadah kita saat ini adalah terambil dari kitab Injil Markus yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-35. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman yang menyapa kita melalui firman Tuhan yang akan dikumandangkan di tengah-tengah kita melalui ibadah ini adalah
terambil dari kitab Injil Markus yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-35. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik itu orang tua kami yang berada di rumah, mari kita secara bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini secara responsoria. Kami ayat yang genap, Bapak, Ibu, Saudara, nama poso semuanya yang mengikuti ibadah ini, ayat yang ganjil. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan berjebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita telah secara bersama-sama membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita sama-sama
baca tadi, yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa ada cara orang yang salah untuk percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mau disampaikan kepada kita adalah bahwa di dalam perikop ini ada dua cara yang tidak baik pendekatan iman. Sehingga melalui pendekatan-pendekatan iman yang seperti itu, kita sulit semakin dekat kepada Tuhan. Kita sulit semakin percaya kepada Tuhan. Kita sulit semakin memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara? Adanya pendekatan iman yang salah. Ada dua di sini. Pendekatan iman yang pertama yang tidak tepat, dan itu juga mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah di mana sering kita juga menggunakan pendekatan, yaitu merasionalkan iman, menlogikakan iman, sehingga di saat kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita dalam perjalanan kehidupan kita menrasionalisasi iman, di sana kita semakin menjauh dari Tuhan. Di sana kita mungkin semakin sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sebagaimana orang Yahudi di sini, sebagaimana orang Farisei di sini, mereka merasionalisasi iman. Mana mungkin Allah itu lahir dari Maria, lahir dari Yusuf. Mana mungkin Allah itu ada di dalam diri Yesus. Itu adalah salah satu ciri-ciri, Bapak, Ibu, Saudara, merasionalisasi iman di dalam kehidupan ini. Sehingga di saat itu terjadi, kita juga akan gagal. Kita juga akan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Banyak sekali yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini sekarang ini. Orang merasionalisasi iman. Orang menlogikakan iman sehingga sulit. Salah satu contoh, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baru-baru ini kami sangat terkejut di saat mendengarkan ada anak sekolah sedang diskusi. Mereka diskusi tentang iman. Mereka berdiskusi tentang Tuhan. Ini anak sekolah. Kan itu, Bapak, Ibu, Saudara. Apa katanya? Ada seorang di antara mereka, aku tidak sedikit pun percaya adanya Tuhan, katanya. Tuhan itu, maaf, 1000 kali maaf, bodoh, katanya. Kenapa? Kalau adanya Tuhan, nggak mungkin ada banjir. Kalau adanya Tuhan Allah yang kasih, tidak mungkin kapal jatuh. Kalau adanya Tuhan, tidak mungkin ada perang. Perang di Timur Tengah. Kalau adanya Tuhan, di mana Tuhan itu? Secara logika itu benar. Apakah tangan Tuhan kurang panjang, kurang kuat untuk memperhatikan itu? Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, merasionalisasi iman itu sudah sering terjadi. Fenomena seperti itu sedang menggejala. Mungkin juga bagi diri kita. Sehingga, Bapak, Ibu, Saudara, kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dan keilahian Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu satu contoh. Contoh yang lain, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengikuti berita ini. Ada seorang Inggris, dia mulai merasionalisasikan iman. Katanya
Yesus itu tidak pernah bangkit dari kubur. Tidak betul bangkit dari kubur. Dia menulis suatu penelitian versinya melalui judul suatu buku The Da Vinci Code, Bapak Ibu Saudara. Di dalam buku itu dia menuangkan buah pemikiran imannya yang dirasionalisasikan. Apa katanya? Bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian, tapi yang benar adalah sebenarnya sewaktu Yesus disalibkan dan dikuburkan, Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi para murid telah menyembunyikannya di tempat yang tertentu, dan kami telah menemukan tulang belulangnya, katanya. Melalui penelitian arkeologi, melalui penelitian tim kami, ada sedikit gen bersamaan bahwa ditemukan tulang belulang Yesus. Jadi Yesus itu tidak betul bangkit dari kubur. Pendekatan yang seperti itu akan merusak iman kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita juga merasionalisasikan iman kita, mungkin kita semakin menjauh kepada Tuhan. Pernah juga di jemaat kita GKPS, ada seorang baik, tiba-tiba orang baik ini meninggal karena tenggelam di dalam air. Datang orang berkata, betulnya Tuhan itu baik? Betulnya Tuhan itu Allah yang kuasa? Kalau betul, kenapa dibiarkan anak itu tenggelam? Secara logika benar juga. Pendekatan-pendekatan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering juga terjadi di dalam kehidupan kita, dalam konteks sekarang ini. Betulnya Tuhan itu berkuasa, kenapa dibiarkan virus corona merajalela dengan variannya yang semakin mengganas? Kan itu. Kalau betulnya Tuhan itu kasih kepada kita, kenapa dibiarkan virus itu menjangkiti dunia ini? Sudah ratusan ribu meninggal dunia diakibatkan oleh virus corona. Di manakah Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat kita merasionalisasikan iman kita, mungkin kita akan semakin menjauh, semakin tidak percaya. Makanya ada tanggapan saudara-saudara kita yang lain. Kalau Yesus itu lahir, siapa bidannya? Itu dirasionalisasi iman itu. Siapa bidannya? Siapa ininya? Siapa ininya? Itu kan dirasionalisasi. Ini juga pendekatan yang dilakukan oleh Farisei, sehingga mereka sulit percaya Yesus itu adalah Allah. Karena mereka merasionalisasi, jangan berkata dosamu telah diampuni. Kalau kita melihat sebelum teks kita ini, ada Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Mereka berontak, siapa ente, katanya. Sehingga berani mengampuni dosa kaum manusia. Di saat Yesus mengusir setan-setan, sebelum teks kita ini, mereka berkata, itu adalah dari kepalanya setan, Beelzebul. Kan itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka merasionalisasi iman. Sehingga kalau kita banyak di sini, akhirnya penghujatan akan Tuhan. Kita juga mungkin sering menghujat Tuhan. Di saat kita merasionalisasi kehidupan ini, iman kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan di saat aku berduka? Di mana Tuhan di saat kami mengalami situasi yang sulit? Aku telah berdoa sampai menangis, sampai keluar sedikit darah, tapi sepertinya doaku tidak terjawab. Di mana Tuhan pada saat itu? Itu Bapak Ibu Saudara, kita telah merasionalisasi. Kalau kita melihat pendekatan Yesus di dalam beriman, dia sedikit pun tidak merasionalisasi. Di saat dia mau disalibkan, dia juga bergumul secara manusia. Ini adalah pergumulan yang sangat berat. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku lemah, aku tidak mampu. Jauhkanlah pencobaan itu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Di saat Ayub juga, Bapak Ibu Saudara, pendekatan imannya sangat luar biasa.
Sehingga di saat badai yang begitu keras menghantam kehidupannya, Ayub dengan mantap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala sesuatu mutlak kehendak Tuhan. Jadi di saat kita beriman, menerima kehidupan kita ini adalah mutlak kehendak Tuhan, di sana kita akan semakin bertumbuh, di sana kita akan semakin dekat, di sana kita akan semakin merasakan luar biasa tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita mulai melogikakan, merasionalisasi iman, mungkin kita juga sering menghujat Tuhan dalam kehidupan ini. Di mana kuasa-Mu Tuhan? Seperti anak remaja tadi, aku tidak percaya kuasa Tuhan. Aku tidak percaya Allah itu ada. Kita menghujat Tuhan, kita menghujat Allah, kita menghujat Roh. Firman Tuhan ayat 29 berkata, siapa yang menghujat Roh, dosanya tidak terampuni. Berarti bukan main-main Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang menghujat Roh, dosanya tidak terampuni. Mungkin kita dalam kehidupan ini sering menghujat Roh, tidak percaya akan keilahian Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan berkata, aku tidak percaya adanya Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa situasi ini begini terus? Kenapa keadaan ini begini terus? Katanya Tuhan penuh kuasa. Di mana kuasanya? Kita di situ telah menghujat Roh, menghujat kuasa Allah, menghujat keilahian Allah. Pendekatan yang kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, adalah seperti orang Farisei. Sehingga di saat Yesus menyembuhkan, di saat Yesus mengusir setan-setan, justru mereka berkata, itu dari Beelzebul, itu dari kuasa penghulu setan, dan lain sebagainya. Bukan semakin melihat, wow, kuasa Tuhan rupanya sangat luar biasa. Kuasa Tuhan rupanya sangat luar biasa. Itu pendekatan iman yang tidak tepat yang pertama. Pendekatan iman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak tepat yang kedua adalah sebagaimana disampaikan di ayat yang ke-31 sampai ke-35. Dan juga di ayat yang ke-20 dan 21. Apa yang mau disampaikan di sana? Banyak orang Kristen beranggapan bahwa Yesus itu adalah miliknya, bahwa Yesus itu adalah kepunyaannya. Di luar dirinya, kuasa Yesus tidak lagi melingkupi. Oleh karena itu keluarga Yesus berkata, mulak maho katanya. Di saat orang berkata kepada Tuhan, di sana ada mamamu yang telah memanggil engkau. Kenapa mereka memanggil Yesus? Karena mereka beranggapan Yesus itu milik mereka. Ada anggapan dari mereka Yesus Tuhan itu milik mereka. Anakku itu, saudaraku itu. Sehingga mereka mau menjemput Yesus. Dan di saat dia melayani Bapak Ibu Saudara, ada orang lain berkata, lihat, mamamu, bapakmu, saudaramu memanggil engkau. Tetapi apa kata Yesus? Siapakah sebenarnya saudaraku? Siapakah sebenarnya ibuku? Siapakah sebenarnya sahabatku? Disampaikan di ayat yang ke-35. Bapakku, ibuku, saudaraku, sahabat Yesus adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan secara genetika. Hanamido, pergi kapes, simada Yesus ai. Nini se. Hanamido situngunan, anggoham langit tangihon Tuhan tonggumu, anggohon nami, ni muda. Firman Tuhan berkata, saudaraku adalah, bapakku adalah, ibuku adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi di saat kita dalam kehidupan ini melakukan kebenaran firman, pelaku-pelaku kebenaran firman, kitalah sahabat Yesus. Kitalah saudara Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita menganggap Yesus itu milik kita. Ada kesombongan rohani. Wah, kami orang percaya kepada Yesus, nasyam lang. Siapa yang bilang?
Ini ada pendekatan kekeluargaan, keluarga. Kalau kita melihat di ayat 20 dan 21, mereka mau menjemput Yesus dengan paksa. Karena apa? Menganggap Yesus itu hanya bagian dari dirinya. Menganggap Yesus itu adalah miliknya. Kita juga sering seperti itu. Banyak orang-orang Kristen menganggap Yesus itu hanya miliknya. Dan dengan sombongnya berkata, kamilah anak-anak Yesus. Siapa berkata begitu? Tuhan sekali lagi berkata, Bapak Ibu Saudara, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Dia adalah yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, walaupun orang Kristen, bukan saudara Yesus. Banyak orang Kristen cangkokan, banyak orang Kristen KTP. Dia orang Kristen, kelakuannya tidak orang Kristen. Mereka tidak saudara Yesus. Tetapi di saat kita, Bapak Ibu Saudara, adalah pelaku-pelaku kebenaran firman di dalam kehidupan ini, kitalah saudara Yesus, kitalah sobat Yesus. Jadi marilah menjadi saudara Yesus, marilah menjadi sobat Yesus di saat kita ini adalah pelaku-pelaku kebenaran firman. Maka guluhkon hatani naibata bani haganup gulmit ni goluhta bujur marsidiaran gokholong sisei ramar si bere-bere kawah sari ay managinoran sanina ni Jesus bani kehidupan on. Amin. Jadi yang gue langsung naik, jangan bilang aku saudara Yesus. Mahat dusunai dah mengklaim. Ada banyak gereja mengklaim kami adalah anak-anak Tuhan. Kesombongan rohani. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau berkata, orang-orang yang melakukan kebenaran firman, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berusaha hidup dalam kebenaran firman, ai managinoran, saudara-saudara Yesus. Kita juga semua adalah saudara-saudara Yesus di saat kita melakukan kebenaran firman. Asilam bin orot mahitahubani Tuhan, beriman adalah sebagaimana disampaikan oleh kitab Ibrani itu. Kita percaya, sungguh-sungguh percaya, yakin, sungguh-sungguh yakin. Walaupun itu sudah terjadi, dan walaupun itu belum terjadi, kita sungguh-sungguh yakin Tuhan akan bekerja di situ. Itulah namanya iman. Tapi kalau dirasionalisasikan, di sanalah nanti sering kita gagal dan menghujat roh. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kebenaran firman akan selalu menjadi kekuatan kita di dalam melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami. Bagaimana supaya kami semakin benar di mata Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami betul-betul menjadi murid yang setia di dalam Tuhan, murid yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, bukan murid yang memberontak seperti orang Farisei. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua di dalam perjalanan kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang selalu membentengi kami. Dimanapun kami berada, baik waktu di rumah, di pekerjaan, dimanapun, Tuhan kiranya membentengi kami. Oleh karena kuat kuasa Tuhan, menjagai kami, memberkati kami setiap keluarga, memberkati generasi-generasi Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk selalu dan semakin dekat, semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu, di saat kami menjauh dari Tuhan, kami akan mengalami situasi yang lebih sulit dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai sektor 9. Berkati juga sektor 9 yang hari ini melayani di rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati.
Amin. Kita sambut firman Tuhan melalui kidung pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan hilang jalanku, tenanglah istriku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, Besertaku firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita bersama sekalian orang Kristen di segala zaman dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, anak-anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja, demikian juga jemaat yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Sebelum kami menyampaikan warta jemaat, terlebih dahulu kami bacakan surat pimpinan Sinode GKPS sebagai berikut. Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pematang Siantar, 29 Mei 2021. Nomor 417/3-PS-2021. Hal dukungan pengumpulan dana pensiun. Kubani Nahi Normat, Pengurus Harian Majelis Jemaat SA GKPS, Tiba Pendeta Resort. Salam Ibagas Gorani Tuhan Ta Yesus. Bani tanggal 20 Tolu 2021 dan asalpu Doma Ilantik Panitia Fundraising Pengumpulan Dana Pensiun Pendeta, Penginjil, Pegawai GKPS, Marianan I GKPS Bekasi. Dihutdo Bani Kepanitiaan AI, perwakilan humbani masing-masing resort. Malasuhur halani mardalando Ibagas Nadiar, pelantikan pakon rapat perdana panitia na idihuti hasoman secara langsung pakon secara offline.
Marhite suraton hanami mangindohon hubata ase dihut mahita marsiurupan bani horjaon tarlubi ibagas na mangojur pagori ni kuriata laho manupaki dana pensiun on. Sesuai hubani rencana panitia, ya dongkondo acara pengumpulan dana AI secara virtual bani tanggal 1 Agustus 2021 hun GKPS Cikoko Jakarta. Hita namarianan i luar Jakarta i dihuti hita ma acara AI secara online. Halaniai marayak acara AI yarapkon hanamido ase domma adong pariahan nasyam pasal partisipasi ni perorangan atak pe tupuan nalaho manupaki horja AI. Janah boido homa bani mata ni horja AI i padas nasyam bagal ni uhur nasyam secara online hubani panitia. Sonaima golpa-golpa on i padas hanami hubani nasyam anjaha anggo adong informasi na perlu bani pelaksanaan ni horja AI biarma ase hubungi hita panitia Situa John Freddy Purba nomor telepon 0813 1439 0038 Pendeta Rolandi Situmorang nomor telepon 0812 6316 2291 Saitu hatta mana mamasu-masu hita haganuk salam pakontonggo pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrik Munte, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Sekian pembacaan surat, kita lanjutkan Warta Jemaat. Warta Jemaat hari ini, Minggu tanggal 6 Juni 2021. Pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak Abrio Gandalibranto Saragi pada hari Kamis 3 Juni 2021 di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan dikebumikan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 di TPU Kali Mulia 3 Depok. Kedua, telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Ibu Pekan Boru Ginting usia 97 tahun, orang tua dari keluarga Ronald Surbakti Inang Boru Silalahi, Jemaat Sektor Horeb pada hari Selasa 25 Mei 2021 dan dikebumikan Rabu 26 Mei 2021 di Jumaraja Brastagi. Berita anak lahir, telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa seorang anak laki-laki kepada keluarga Wardison Saragi Inang Boru Huta Barat, Jemaat Sektor 8 Kana pada hari Jumat 4 Juni 2021, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang berikut, pada Minggu tanggal 6 Juni 2021 di Gereja GKPS Bekasi, Seksi Nama Poso mengadakan pertongguan yang dimulai pukul 14 WIB bertempat di ruang utama gereja secara tatap muka. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilaksanakan baptisan kudus kepada Nathan Hasea Sumbayak, anak dari keluarga Abraham Sumbayak Inang Boru Sianipar, anggota Jemaat Sektor Bethlehem. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Kami undang jemaat berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kamu Gereja. Kita sama-sama gereja.
kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bermacam-macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Satu gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita sebagai anggota keluarga besar UM terikat di dalam misi bersama yang berakar pada misi Allah dan adalah misi Allah. Misi tersebut terwujud di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dengan keyakinan teguh kepada Allah, pemilik dan sumber misi, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkanlah kami dari pandemik ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih kasih. Kami mengingat para pemimpin kami di lembaga pemerintahan, lembaga agama, dan di berbagai lembaga masyarakat lainnya. Kami memohon kepadamu, anugerahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu berjalan di dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih keberanian, untuk menciptakan sistem kepemimpinan yang transparan dan bersih. Kami mengingat para kaum muda di tengah-tengah kami. Peliharalah kehidupan mereka. Kuatkan mereka menghadapi godaan-godaan zaman. Jauhkan dari perangkap narkotika dan obat terlarang lainnya. Games, pergaulan bebas, dan berbagai efek negatif perkembangan teknologi. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih kepedulian terhadap generasi muda kami. Kami mengingat seluruh gereja-Mu ya Tuhan, khususnya gereja-gereja UM. Kiranya Tuhan memampukan gereja-Mu untuk melayani dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih partisipasi yang menolong kami untuk terlibat aktif di dalam pelayanan gereja. Kami menyerahkan lembaga misi UM di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan persekutuan dan persekutuan yang telah terjalin di antara anggota UM, dan terus menolong UM di dalam melaksanakan seluruh program-program yang telah direncanakan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih solidaritas dan dukungan penuh untuk program-program UM. Permohonan ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam mabatah haganupan. Selamat hari Minggu. Horas. Terpuji ma Tuhan ta, dema salose ibadah ta, andor magabe puji-pujian nai hubani Tuhan. Selamat Minggu UM mahubata ganuban. Terlebih hubani nasiam jemaat Bapak Inang yang saat ini terbaring di rumah sakit dalam perawatan, jemaat yang sedang berduka, lansia, sonai gehaгаnup, jemaat nama dihuti secara live streaming ibadah Minggu ta sadarion, sonai gehita na hadir i gerejaon, salinari selamat Minggu UMA hubata ganuban. Nasiam na ibagas perawatan tetap semangat pedas malum. Seboi kita riap mar Minggu bagas malas nyuhur. Tuhan ma mamasu-masu upaya perawatan, sonai ge keluarga na ibagas usaha perawatan. Terima kasih mahuban nasiam huma nadop melayani padita nami pakon majelis naun sektor pitu sektor Laodikia, tim pemusik, multimedia, Satgas Covid, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ini Tuhan tanok kenaiban yang bilan. Isedo saninakku, isedo botohu, isedo inangku. Dalam bahasa Simalungun tene, alanai hita mamar balos. Saya yang doharmai pargogo itu hita mandalan hon hatani Tuhan nado pijalu hita. Jadi saninani mahita tongon, jadi inang mahita tongon, jadi boto ma nasiam tongon. Marhite na mandalan kon hatani Tuhan. Sonai ma niur nami oras mahubata ganupan riap jongjong mahita. Parlobi salam hita kanan kerita. Selamat Minggu UM. Ya. Iya, amin. Tuhan ma manramoti parguluhanta aseriap maha tahun kita horas tulu hali. Horas, mulak mahita ibagas damai. Amin.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serah